Halo, Gitanku di sini. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana sih cara saya menentukan jumlah jam cahaya matahari efektif. Berapa jam di tempat saya secara real. Nah, nanti setelah saya pulang ke rumah, saya akan pasang solar panel kecil yaitu 3 watt peak 9 volt. Nantinya akan saya jadikan PLTS mikro 5 volt ya. Eh, Kenapa saya pakai 5 volt? Karena menurut saya dengan menggunakan 9 volt kemudian saya pakai 5 volt itu rentangnya jadi agak banyak ya space-nya. Jadi dengan 7 volt saja kalau kita menggunakan sistem 5 volt itu sudah bisa mencharger. Nah, jadinya jam atau cahaya matahari efektifnya itu menjadi lebih lama. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya nanti dayanya jadi lebih kecil. Ya, tetapi karena saya hanya menggunakan apa namanya? Lampu kecil yang nantinya akan saya gunakan sebagai lampu teras atau lampu tidur saja, maka saya pilih menggunakan tegangan yang 5 volt. Nah, bagaimana cara saya menentukan jumlah cahaya matahari efektif di tempat saya? Teman-teman bisa tonton video ini. Oke, simak terus videonya ya. Saya akan kembali setelah yang untuk solar panel saya menggunakan solar panel 3 watt merek GH Solar. Nah, bisa dilihat spesifikasinya seperti pada stiker berikut ini. Nah, ini akan saya pasang di atas atap. Saya naikkan di atap situ aja. Ini saya pasang di sini. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Agustus jam 7:06. Dan saya berencana ingin mengecek berapa jumlah cahaya matahari efektif di tempat saya. Saya menggunakan panel 3 watt peak 9 volt dan pada pukul 7 ini sudah menghasilkan tegangan 7,29 dan masih ada pergerakan. Jika nantinya saya akan gunakan untuk PLTS sistem 5 volt, maka ini sudah berfungsi sebagai charger. Jadi ini sudah bisa dibilang sebagai cahaya matahari efektif sudah dimulai pukul 7 ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan sistem 9 volt ini belum ya. Nah, tapi rencananya nanti memang akan saya gunakan untuk sistem 5 volt DC saja. Sehingga pada pukul 7 lewat 06 tadi, 07 ini sudah bisa mencharge. Karena selisihnya 2 volt dari tegangan yang kita pakai. Kalau saya pakai 5 volt berarti 7 volt ini sudah bisa mencharge. Saya menggunakan beban 2 buah lampu 3 watt DC ya, supaya yang kita hasilkan ini bukan tegangan open. Oke, nanti akan saya cek secara berkala hingga sampai sore, dan sore itu nanti jam berapa tegangan ini di bawah 7. Maka disitulah berakhir jumlah cahaya matahari efektifnya. Oke, simak terus videonya. Sekarang sudah menunjukkan tegangan 9 volt. Kita cek jam berapakah sekarang. Jam 8:01 itu sudah menunjukkan 9 volt. Ini sudah mencapai tegangan maksimal ya, tegangan maksimal dari solar panel 3 watt peak 9 volt. Nah, sekarang kita cek lagi. Pukul 11:11 tegangannya mencapai 9,34 volt. Saat ini pukul 14:36 tegangan masih 9,0. Sedikit menurun karena ada sebagian awan yang menutupi matahari.
Pada pukul 15:53 tegangan masih 7,49 dan proses charging dengan tegangan seperti ini masih bisa berlangsung. Tegangan solar panel sudah menunjukkan angka 6,9 volt. Ini sudah di bawah 7. Sekarang kita lihat pukul berapa? 17:14. Nah, berarti ini sudah saya anggap sebagai akhir dari cahaya matahari efektif untuk panel surya 3 watt peak untuk pemakaian 5 volt DC. Dari pengamatan tersebut, kita bisa dapatkan data sebagai berikut. Jika kita menggunakan tegangan 7 volt, tegangan ini bisa mulai kita peroleh dari pukul 7:06 hingga pukul 15:53 dan secara keseluruhan sudah lebih dari 8 jam. Sedangkan jika kita menggunakan tegangan 9 volt bisa mulai kita dapatkan dari pukul 08:01 hingga pukul 14:36 dan itu lebih dari 6 jam. Nah, untuk merakit PLTS Micro ini versi saya memerlukan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah photovoltaik 3 watt peak, diode IN4007, IC 7805, TP4056, TIP42 dan baterai 18650 merek Dynamax yang kemarin sudah ada di videonya, di video It's Real Capacity 18650. Dan komponen-komponen ini akan saya rakit sesuai dengan skema ini ya. Nah, ini adalah bagian fotovoltaik yang output dari fotovoltaik nanti kita masukkan ke kutub ini dan dari sini kita terhubung dengan diode IN4007. Fungsinya adalah pertama untuk mengantisipasi seandainya terjadi kesalahan pemasangan, yaitu kesalahan polaritasnya. Yang kedua untuk mencegah arus balik atau tegangan balik dari baterai pada malam hari ke fotovoltaik. Nah, dari diode ini masuk ke IC regulator 7805 pada kaki 1. Sedangkan kaki 2-nya adalah negatif dan kaki 3-nya terhubung ke input dari modul TP4056. Modul TP4056 ini bertugas untuk mengisi atau mencharge baterai 18650 ini. Dan bagusnya di sini sudah ada proteksi. Artinya jika baterai ini sudah mencapai tegangan sekitar 4,2 volt, maka TP4056 ini akan cut off sehingga aman bagi baterai. Begitu juga jika baterai ini telah penuh dan kemudian dihubungkan ke beban, maka jika baterai ini terkuras hingga tegangan sekitar 2,6 volt, TP4056 ini pun akan memutus antara baterai dengan beban sehingga aman bagi baterai tidak terkuras sampai habis. Nah, untuk outputnya di sini kita bisa hubungkan ke beban dengan dua cara. Yang pertama misalnya dengan menggunakan TIP42C. Ini fungsinya sebagai saklar otomatis. Ini cocok jika digunakan untuk beban seperti lampu teras atau lampu panjer untuk lampu tidur di ruangan ya. Nah, cara kerjanya ya, selama ada tegangan dari 7805 mengenai basis dari TIP42, maka kolektor dan emitor ini akan terputus sehingga output dari TP4056 ini tidak bisa terhubung ke beban. Tapi sebaliknya jika malam hari tidak ada tegangan ke basis, maka kolektor dan emitor akan terhubung sehingga arus dari TP4056 ini bisa digunakan oleh beban. Jika kita tidak ingin menggunakan saklar otomatis ini, kita bisa gunakan saklar manual. Jadi kita bisa putuskan atau sambungkan kapan saja kita menginginkannya. Nah,
Untuk jumlah dari baterai ini harus kita hitung dulu sesuai dengan kemampuan atau daya dari photovoltaik. Begitu juga untuk bebannya berapa sih yang pas, mau digunakan untuk berapa jam, itu harus sedikit kita hitung. Pertama kita akan hitung daya dulu ya, daya dari photovoltaik dulu. Daya dari photovoltaik ini kita dapatkan dengan cara menghitung. Nah, inputnya 5 volt kan. Nah, di sini 5 volt berarti 5 volt dikali dengan arusnya. Arusnya adalah 0,4 ampere. Nah, kemudian dikali dengan cahaya matahari efektif. Nah, cahaya matahari efektif di sini 8 jam, tetapi kan tidak semua hari secerah yang saya lakukan ini ya, lakukan pengetesan ini. Bisa mendung, bisa hujan dan sebagainya. Maka jangan gunakan yang maksimalnya. Jadi kita ambil saja misalnya 6 jam. Kita kali 6 jam. Ini untuk mengantisipasi seandainya rata-rata hari itu tidak cerah semuanya, misalnya ada hujan, ada mendung dan lain sebagainya. Kemudian kita kalikan 5 dikali 0,334 dikali dengan 6, hasilnya adalah 10,2 ya, 10,02 watt jam. Nah, dari photovoltaik menghasilkan daya 10 watt jam. Nah, daya ini akan kita simpan sehingga kita memerlukan suatu tempat, yaitu baterai. Berapa kapasitas harus kita hitung dulu, berapakah kapasitasnya untuk dapat menyimpan 10 watt. Kita bagikan dengan voltase dari baterai tersebut. 10,02 watt jam dibagi dengan 3,7 volt. Ini tegangan dari baterai 18650. Maka hasilnya kita bagi dengan 3,7. Hasilnya 2,7 ampere hours. Nah, baterai 18650 itu memiliki DOD, depth of discharge, itu maksimal ya 80%. Yes. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan 80%. Saya akan turunkan sedikit supaya baterainya lebih awet lagi. Saya akan gunakan 70%. Sehingga kapasitasnya berubah, yang kita harus siapkan. Ini sudah plus diode, jadi dari sini 2,7 ampere hours kita bagikan dengan 70%. Nah, berapakah hasilnya? Nah, jadi 2,7 dibagi 70% atau 0,7, hasilnya 3,857 ampere hour. Nah, kita sudah dapatkan kapasitas plus DOD-nya ya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa baterai yang akan kita pakai. Saya menggunakan baterai Dynamax dengan kapasitas 970 mAh ya, atau kalau dijadikan ampere 0,9773 ya, 0,93 ampere hour. Nah, caranya kita bisa hitung jumlah baterai
kapasitas plus diode ini kita bagikan dengan kapasitas baterai 0,973, sehingga akan kita peroleh jumlah baterainya. Jumlah baterainya 3,857 dibagi 0,973, hasilnya 3,96 biji baterai. Nah, tentunya tidak ada baterai 3,9 ya. Jadi kita bulatkan menjadi 4 baterai. Dinamak. Nah, tentunya jika kita menggunakan baterai yang lain, merek lain yang kapasitasnya mungkin satu bijinya itu 2 ampere, kita cukup menggunakan 2 saja. Nah, seperti itu ya. Sedangkan beban yang boleh disambungkan ke sistem ini adalah sekitar 10 ya, tidak boleh lebih dari 10 karena biar sesuai dengan kemampuan pengisiannya. Untuk beban kita harus sesuaikan dengan tujuan pembuatan ini. Misalnya kita akan gunakan untuk 12 jam ya, misalnya untuk lampu teras 12 jam, berarti kita harus bagikan untuk penggunaan 12 jam. Maka 10 watt ini ya, 10 watt ini kita bagi 12 jam. Nanti akan ketemu berapa watt yang boleh kita hubungkan ke tegangan ini, ke sistem ini ya. 10,02 dibagi 12, hasilnya 0,835 watt. Nah, jadi kita bisa menggunakan lampu LED dengan daya 0,83 watt. Maka ini akan bisa menyala, sistem ini akan bisa menyala selama 12 jam. Nah, kemudian kita memilih lampu LED-nya apa ya, misalnya lampu LED-nya misalnya jenis straw head. Nah, kita cari datasheetnya. Jadi untuk arusnya untuk lampu yang straw head ini adalah 20 mA atau 0,02 ampere ya. Tegangannya mulai dari 3 hingga 3,4. Misalnya saya ingin menggunakan supaya tidak terlalu terang karena hanya untuk lampu teras, saya menggunakan 3 volt saja misalnya ya. Ya, kita pilih 3 volt. Maka daya dari lampu yang akan kita pakai, satu biji atau satu buah itu sama dengan 3 dikali 0,02 sama dengan 0,06 watt. Jadi ini daya satu buah LED. Nah, sekarang kita akan hitung jumlah LED yang diperbolehkan untuk disambungkan ke sistem ini. Jumlah LED sama dengan nih 0,835 watt ya, dibagi dengan watt dari LED 0,06 watt. Maka hasilnya ada berapa biji kah? Kita hitung 0,835 dibagi 0,06, hasilnya adalah 13,9 LED. Nah, agar ini lebih awet lagi, ini bisa kurangi sedikit ya, misalnya 13 atau 12 LED saja. Jadi dengan 12 LED ini akan mampu bertahan
12 jam lebih, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hasilnya adalah seperti ini. Ini sesuai dengan skema ini. Bisa dilihat di sini. Ini sesuai dengan skema. Ya, jadi perhatikan ini sama dengan skema yang saya rakit. Ya, dari hasil perhitungan tadi, nah ini arus masuk lewat diode IN4007 masuk ke 7805. Kemudian ini adalah TP4056, ini TIP 42, ini di sini, dan masuk ke baterai. Nah, baterainya saya menggunakan 4 karena sesuai perhitungan tadi diperlukan 4 buah baterai ya. Nah, inilah hasil dari rakitan PLTS Micro 5 volt versi saya. Dari alat ini bisa digunakan untuk apa saja. Bisa digunakan misalnya untuk lampu seperti ini. Nah, jadi saya sudah rakit lampu LED seperti ini. Nah, ini adalah lampu LED. Nah, ini saya gunakan 9 saja. Ini untuk percobaan saya gunakan 9 saja. Nah, teman-teman bisa gunakan mungkin 12 langsung atau 2 buah biji 12 LED, masing-masing 6 LED ya, 6 LED 6 LED, sehingga jumlah totalnya adalah 12. Ini hanya 9, jadi ini lebih awet. Jadi kalau dihitung 9 LED ini bisa digunakan untuk 18 jam. Nah, jadi ini dari outputnya di sini bisa dilihat. Nah, cukup terang. Jadi seperti ini ya. Atau jika ingin digunakan untuk hal lain, kita bisa tambahkan modul seperti ini. Misalnya ini adalah modul step up ke 5 volt. Nah, sehingga bisa digunakan untuk cas HP dan menjalankan misalnya speaker yang 5 volt dan lain sebagainya. Kita bisa pakai di sini ya, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan di sini. Nah, untuk pemasangannya ini nanti akan saya pasang di rumah. Mungkin video berikutnya ini akan saya instalasi dulu, sehingga nanti saya review yang sudah terpasangnya saja. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah kembali ke channel Yutanbu. Terima kasih untuk yang baru pertama kali datang di channel Yutanbu. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar jika ingin ada yang ditanyakan, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa secara bertahap berkembang, dan juga mungkin bisa di-share kepada teman-teman yang memerlukan informasi ini. Oke, kita ketemu di next time di lain waktu, dan sampai jumpa.